Halo, halo, apa kabar Anda semua? Pasti banyak yang nunggu-nunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari Bung Rocky Gerung di Bareskrim hari ini. Nah, ini kita ajak ngobrol nih dalam perjalanan. Udah selesai ya Eh, tadi? Ya, Bung dia Rocky ya? baru selesai Ya. Jam berapa tadi selesai? jam jam setengah lima lah. Setengah lima ya. Anda tadi tiba kan Hmm. jam 10 lebih lah ya. Saya kira Ya, mungkin kurang dari 5 jam lah ya pemeriksaannya ya. Kalau berjeda makan siang segala macam gitu ya. dia periksanya juga nyantai kok. Oh iya, iya. Jadi apa sih sebenarnya yang diperiksa materinya apa kan? Karena Anda kemarin nyebut ada 26 laporan gitu. Jadi sebenarnya ini kasus apa? Jadi kasus yang soal ucapan saya itu Hmm, dan dikumpulkan ke Bareskrim. ya. Hmm, Intinya dalam ini pemeriksaan pertama, nanti mungkin ada 40 pertanyaan, masih ada hari Rabu besok juga ada pemeriksaan tambahan. hmm, Tapi intinya satu hal, penegak hukum ingin tahu kapasitas saya berbicara di forum itu apa, itu intinya. hmm, Yang kedua, apa hmm, substansi yang saya ucapkan di situ. Nah, saya hmm, terangkan bahwa kapasitas saya sebagai narasumber atau hmm, sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal Omnibus Law dan satu soal IKN. Jadi hmm, saya terangkan di situ bahwa saya membantu buruh untuk menajamkan konsep-konsep perjuangannya tuh. Kan itu saya terangkan tentang fungsi perjuangan buruh, hmm, fungsi demonstrasi itu apa artinya, hmm, perseteruan untuk memenangkan hak-hak normatif buruh. Jadi hmm, itu dasarnya tuh. ya, oke. Jadi itu dan tadi yang didalami oleh polisi itu ya. Tapi sekarang ini saya kira bagus lah karena kalau sekarang orang kan kaget masa ada 26 kasus gitu yang langsung diperiksa pada Anda. Ini kan inisiatif dari Bareskrim ketimbang di Polda, tersebar di Polda-Polda. Kalau nggak salah banyak sekali Poldanya ya yang terima itu kemudian ditarik ke Bareskrim gitu kasusnya sekarang ya. Ya, itu jadi semuanya sudah dipusatkan dan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wordingnya, narasinya Hmm, tuh, hmm, hmm, kalimatnya tuh soal saya memang menyebut cari gara-gara atau ingin berperkara dengan Jokowi, macam-macam. Jadi hmm, bagian pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang saya ucapkan di situ bisa saya pertanggungjawabkan. Saya bilang bisa. hmm. Datanya ada, pasti ada datanya tuh. Jadi soal kapasitas saya ada di forum itu. Ya, oke, kan sekali lagi ini kan jadi aneh kan ini urusannya betul-betul sebenarnya kalau kita cermati sejak awal apa yang Anda sampaikan itu kan urusannya ini adalah delik aduan gitu ya yang harusnya Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan pada Anda. Presiden nganggap itu hal kecil, beliau mau fokus kerja gitu, tapi malah ini kasusnya orang lain yang melaporkan gitu. Jadi kalau tadi disebutkan itu pelapornya itu apa legal standingnya Bung Rocky? Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana, dan karena itu bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status pemeriksaan sekarang lalu jadi apa penyidikan apa segala macam. Ya penyelidikan ke Jadi tahap penyidikan. ini Ya. apa namanya preliminary analysis tentang konstruksi hukumnya itu. Karena itu mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan dengan cara akademis. Jadi tetap poinnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya mesti terangkan bahwa yang saya ucapkan itu dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi di Hmm. tanggal 10 Agustus itu. Ya, ya oke. Nah, jadi ini jadi apa sistemnya tadi sifatnya itu ada klarifikasi ya dari. Ya betul, klarifikasi itu. Dan Hmm. kelihatannya memang susah untuk menemukan delik di situ kan. Karena Hmm. yang dipersoalkan adalah ucapan saya yang sering disingkat tapi nggak perlu saya singkat, bajingan tolol itu. Dan Hmm. saya terangkan itu konsekuensi dari analisis saya tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua segi, dalam dua kasus, satu soal IKN, satu Hmm. soal Omnibus Law. Jadi Hmm. sebetulnya basis analisis saya adalah kritik terhadap dua kebijakan itu. Hmm. Nah, bagi mereka yang marah menganggap bahwa saya menghina, bahwa saya mengucapkan iya, tapi dia nggak tahu bahwa substansinya itu, sensasinya memang kalimat saya, tapi bukan kalimat itu yang merupakan substansi. Itu yang saya terangkan di teman-teman Bareskrim tadi. Ya oke. Tapi gini deh, kalau lihat foto-foto yang beredar di media massa kan gitu ya. Hari ini Anda kelihatannya datang sekali melenggang sendirian gitu. Tadi itu Anda datang sendirian atau Anda ditemani oleh para lawyer Anda sebenarnya?
Saya datang sendirian, melenggang aja. Hmm. Karena itu saya joget-joget, rupanya ke foto semua wartawan. Tapi kemudian didampingi oleh kantor hukumnya kawan kita tuh, Haris Asrar. Ya, ya, ya. Dan nanti ketika dalam pemeriksaan itu Anda didampingi oleh pengacara langsung atau Anda sendiri semua yang berhadapan dengan Pak? Ya, pengacara atau pengacara ya harus ikut mendampingi juga. Oke. Nah, dari sisi lawyer Anda melihat kasus ini seperti apa sih, Bung Rocky? Karena orang jujur aja bingung dengan kasus Anda ini, kenapa kok jadi berlarut, jadi panjang gitu prosesnya begitu? Ya lawyer juga menganggap bahwa ya, pemeriksaan ini akan menghasilkan apa? Kan Hmm. kalau deliknya adalah soal penghinaan itu Hmm. deliknya aduan. Kalau Nah. delik soal macam-macam ITS segala macam itu mau dilihat tuh di mana saranya misalnya kan itu ada unsur sara. Jadi Hmm. tetap dianggap lawyer saya menganggap bahwa ini sebetulnya harus diuji di forum akademis. Apakah ucapan saya itu Hmm. betul atau melanggar kaidah akademis atau tidak? Hmm. Walaupun orang anggap tapi itu kan depan guru itu provokator. Lo cara 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 saya mengajar di depan kelas beda dengan cara mengajar di depan guru. Jadi Hmm. itu poinnya tuh dan kelihatannya pihak kepolisian mengerti soal itu. Jadi duduk perkaranya masih akan dipelajari. Karena Ya, itu ya. akan saksi ahli yang sudah diminta diperiksa oleh Baris Krim, termasuk Jumhur Hidayat yang mengundang saya. Oke, karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli saksi yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini. Ya, jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum keternegaraan kan. Jadi Ya. orang menganggap oh ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi Hmm. itu forum kenegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi Hmm. pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya, Nah, ya. orang lihat di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan Ya, kemudian, ya ya itulah itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Jadi oke, ya. Dan kemudian dengan cara Mabes Polri atau Barreskrim menarik kasusnya ini kan saya kira sebenarnya Barreskrim paham gitu sebenarnya apa, dan saya kira kedatangan Anda mungkin bisa membantu mereka memperjelas seperti apa sebenarnya konstruksinya begitu ya. ya karena itu tadi di Barreskrim mereka bertanya pertama tentang memangnya apa yang diucapkan di situ tuh. Hmm. Apa benar saya mengucapkan ya sebenarnya kalimat itu, tapi ketika diperlihatkan video yang lebih panjang, Hmm. memang itu semacam kuliah Hmm. untuk membekali secara teoritis Hmm. apa yang disebut perjuangan buruh, sejarah perjuangan buruh, metode perjuangan buruh. Saya terangkan di situ. Dan itu yang saya pertanggungjawabkan. Nanti polisi minta referensi dari mana data-data. Saya bilang ada data-data segala macam. Omnibus Law kenapa dikritik itu? Iya, karena Omnibus itu adalah penyelundupan hukum atau pembangkangan presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Buktinya apa? Ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan itu kan. Hmm. Jadi nanti kita susulkan juga riset-riset yang dibuat di banyak lembaga studi termasuk riset yang dibuat oleh IMF atau World Bank untuk memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia itu atau cara pembuatan kebijakan Jokowi itu banyak melanggar asas-asas keilmuan termasuk IKN yang asas pertamanya harusnya ada AMDAL tapi diputuskan secara politik AMDALnya menyusul. Harusnya tidak boleh merampas hak rakyat atas APBN, tapi APBN dipakai pada akhirnya untuk membiayai karena investor bisnisnya nggak masuk. Jadi itu sebetulnya standar-standar yang saya pakai untuk mengkritik IKN dan Omnibus Law. Oke, kalau dalam kasus itu berarti seharusnya ini secara tidak langsung Anda mesti berterima kasih dong pada orang-orang yang mengadukan Anda, melaporkan Anda, karena dengan begitu Anda mendapat forum untuk lebih menjelaskan pada publik apa sebenarnya basis argumentasi Anda soal IKN dan kebijakan Pak Jokowi ini gitu. Ya pasti saya akan ulangi kritik yang udah berkali-kali diucapkan buruh soal Omnibus Law, kritik yang diucapkan berkali-kali oleh orang semacam Faisal Basri soal
Jadi semua kan saya tinggal mengutip apa yang diucapkan oleh para kritisi, tapi saya tambahkan di situ analisis saya dari segi filosofi tentang apa sebetulnya intinya bernegara. Kenapa hak rakyat mesti ditunda itu demi sesuatu yang belum jelas arahnya itu kan? IKN nggak jelas arahnya itu. Omnibus Law udah berkali-kali buruh menentang, tapi pada waktu buruh demonstrasi depan istana, justru Presiden Jokowi pergi jalan-jalan dengan para artis di atas kereta apa LRT. namanya? Ya, LRT yang kemudian juga bermasalah ternyata LRT-nya. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi tidak peduli bahwa ini kasus yang menyangkut hak hidup dari kalangan terbawah dari masyarakat kita yang justru memproduksi PDB kan. Kan aktivitas pabrik dari buruh-buruh itu yang menghasilkan PDB. Dan PDB itu akhirnya dipakai sebagian besar untuk melalui APBN untuk bayar utang. Jadi hak buruh itu terhalang oleh sifat omnibus itu yang terus-menerus menguntungkan pengusaha. Jadi sebetulnya semua kritik yang saya ucapkan itu ya standar saja. Tapi bagi relawan atau pendukung fanatik Pak Jokowi itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Itu di mana memecah belahnya? Justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksploitasi hal yang tidak pernah dipedulikan oleh presiden. Jadi terlihat tetap kasus ini tetap jadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Yes, dan belum lagi ada kasus-kasus perdata yang sebenarnya secara legal standingnya udah mudah dipatahkan, tapi itu sebenarnya kelihatannya tujuannya cuma ganggu-ganggu saja gitu ya, atau mencari muka. Ya banyak lawyer atau individu yang mau pansos numpang di kasus ini itu juga merepotkan para hakim yang dianggap ini pentingnya sih soal-soal yang sudah dilarang oleh konstitusi, yaitu jangan halangi orang berbicara tapi diajukan sebagai dalil. Kan ini bagaimana kalau misalnya pengadilan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan perintah konstitusi, kan ngaco. Jadi banyak lawyer juga yang sebetulnya nyari panggung doang tuh, dan itu memalukan profesi advokat. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Yang penting ini update pada para viewer kita. Ada penjelasan apa yang terjadi pada. Oke, makasih. Sampai berarti 2 hari lagi ya, diperiksa lagi ya. 2 hari lagi. 0%. Yes, oke. Baik, makasih, Bung Rocky. Oke, baik.